تراه طيرا بالعزيمة جاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam podcast Jejak Digital. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Lailatul Jaliyah yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Melalui media sosial, kita bisa belajar, berkomunikasi, bahkan berdakwah. Namun, di balik manfaat tersebut, masih banyak penyalahgunaan media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai etika dan batasan bermedia sosial dalam perspektif Islam. Baik, sebelum memulai diskusi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan 3 narasumber dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Narasumber pertama yaitu ada Kak Rifa, narasumber yang kedua ada Kak Jupria, dan narasumber yang ketiga ada Kak Irfana. Selamat bergabung kakak-kakak semua. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai media sosial dalam perspektif Islam. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada narasumber pertama. Menurut Anda, bagaimana Islam memandang penggunaan media sosial di era sekarang? Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi menurut saya sendiri, Islam tidak melarang perkembangan teknologi, termasuk bermedia sosial. Nah, justru media sosial bisa menjadi sarana yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan baik. Misalnya, mencari ilmu, mempererat silaturahmi, berbagi informasi yang benar, maupun menyebarkan dakwah. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa setiap nikmat harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Nah, hadis ini mengingatkan kita bahwa komentar, caption, maupun unggahan di media sosial juga termasuk bentuk perkataan yang harus dijaga. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi dapat kita pahami bahwa media sosial bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi penggunaannya harus tetap mengikuti nilai-nilai Islam. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat narasumber yang kedua. Menurut Anda, mengapa saat ini masih banyak orang yang belum bijak menggunakan media sosial? Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak orang yang merasa lebih bebas berkomentar saat berada di balik layar. Akibatnya muncul perilaku seperti cyberbullying, ujaran kebencian, hingga penyebaran hoaks di mana-mana tanpa memeriksa detail kebenarannya. Padahal dalam Islam, kita diajarkan untuk saling menjaga lisan dan melakukan tabayun sebelum memberikan informasi. Artinya, setiap informasi yang kita terima sebaiknya diperiksa terlebih dahulu, agar tidak merugikan kita maupun orang lain. Baik, berarti selain menjaga etika dalam berkomentar, kita juga harus berhati-hati saat membagikan informasi. Selanjutnya, saya ingin beralih kepada narasumber yang ketiga. Menurut Anda, bagaimana cara agar media sosial justru menjadi sarana yang membawa manfaat? Menurut saya, kita bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana, seperti berpikir ketika kita akan mengunggah sesuatu, terus membuat konten yang bermanfaat, serta berpikir sebelum kita berkomentar. Media sosial sebenarnya juga menjadi sarana dakwah dengan kita membagikan ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau kata-kata kebaikan. Jika kita menggunakan media sosial dengan niat yang baik, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi menjadi ladang amal yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Masya Allah, terima kasih atas pandangannya yang telah disampaikan. Dari pembahasan ini kita bisa belajar bahwa media sosial adalah sebuah sarana, dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga adab, menyebarkan informasi yang benar, serta menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan kebaikan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas beberapa fenomena yang terjadi di media sosial dan bagaimana Islam memandang hal tersebut. Bedah kasus mengenai jejak digital yang tak terhapus. Baik, agar pembahasan kita lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, mari kita bahas sebuah ilustrasi kasus. Misalkan, ada seorang mahasiswa yang diam-diam merekam temannya ketika sedang menangis karena mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Video tersebut lalu diunggah ke media sosial dengan tujuan bercanda. Tanpa diduga, video itu menjadi viral dan banyak orang memberikan komentar yang mengejek, sehingga membuat mahasiswa tersebut merasa malu dan kehilangan rasa percaya diri. Menurut Anda, bagaimana Islam memandang tindakan seperti ini? Saya persilahkan untuk narasumber pertama terlebih dahulu. Baik, terima kasih kembali kepada moderator. Nah, menurut saya sendiri, tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Meskipun niat awalnya hanya bercanda,
Tetapi jika akhirnya mempermalukan atau menyakiti orang lain, maka hal itu tetap tidak baik. Islam sangat menghargai kehormatan setiap manusia. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita agar menjaga lisan maupun perbuatan, sehingga tidak menyakiti sesama. Nah, oleh karena itu, sebelum mengunggah foto atau video seseorang, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu dan mempertimbangkan apakah unggahan tersebut akan membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, niat bercanda tidak bisa dijadikan alasan apabila tindakan tersebut merugikan orang lain. Selanjutnya, saya ingin meminta pendapat narasumber yang kedua. Jika dilihat dari sisi etika bermedia sosial, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Menurut saya, kasus seperti ini menunjukkan bahwa kita perlu memiliki rasa empati saat menggunakan media sosial. Terkadang sebuah konten dianggap lucu oleh pembuatnya, tapi itu belum tentu lucu bagi orang yang menjadi objeknya. Bahkan, komentar negatif yang terus berdatangan hingga memengaruhi mental seseorang yang bisa jadi membuat mental menjadi drop. Karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk menghormati privasi orang lain dan tidak menjadikan kesedihan atau kekurangan orang lain sebagai bahan hiburan di media sosial. Betul sekali, jadi selain menjaga etika, kita juga harus mampu menempatkan diri dan memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, saya ingin meminta pandangan narasumber yang ketiga. Apa solusi yang dapat kita lakukan agar kejadian seperti ini tidak terus berulang? Menurut saya, solusinya ada pada diri kita sendiri. Biasakan untuk berpikir sebelum mengunggah sesuatu dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya. Selain itu, kita perlu meminta izin apabila ingin mengunggah video atau foto seseorang. Jika kita menemukan konten atau video yang berpotensi mempermalukan seseorang, sebaiknya kita tidak ikut menyebarkannya. Sebaliknya, kita bisa menggunakan media sosial dengan memberi dukungan, berkomentar yang baik, serta menyebarkan kebaikan. Masya Allah, pembahasan yang sangat menarik. Dari ilustrasi kasus tadi, kita bisa belajar bahwa jejak digital bukan hanya tentang apa yang kita unggah, tetapi juga tentang bagaimana unggahan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan sesama, menghargai privasi, dan menggunakan media sosial dengan penuh kebijaksanaan. Nah, setelah membahas berbagai fenomena dan kasus yang sering terjadi, pada segmen terakhir kita akan membahas langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar media sosial benar-benar menjadi sarana dakwah dan penyebaran manfaat. Pada segmen yang terakhir, kita akan membahas mengenai menjadi muslim yang bijak di media sosial. Alhamdulillah, kita sudah membahas bagaimana Islam memandang media sosial, berbagai fenomena yang sering terjadi, hingga sebuah ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan kita. Sebagai penutup, saya ingin meminta pendapat dari masing-masing narasumber mengenai langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Saya persilahkan narasumber pertama terlebih dahulu. Oke, jadi menurut saya, langkah pertama adalah meluruskan niat ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial hanya menjadi tempat mencari pengakuan atau popularitas, tetapi jadikanlah sebagai sarana untuk belajar, berbagi ilmu, mempererat silaturahmi, dan menyebarkan kebaikan. Nah, selain itu, kita juga harus selalu mengingat bahwa setiap tulisan dan unggahan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas pesannya. Jadi, niat baik menjadi dasar dalam setiap aktivitas kita di media sosial. Selanjutnya, saya persilahkan narasumber yang kedua untuk menyampaikan pesannya. Menurut saya, kita perlu membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Sebelum mengunggah sesuatu atau menulis komentar, tanyakan kepada diri sendiri dulu apakah itu benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, kita juga harus membiasakan melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi agar tidak menyebarkan hoaks. Dengan kebiasaan sederhana tersebut, kita sudah ikut menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Baik, terima kasih. Ternyata kebiasaan kecil seperti berpikir sebelum mengunggah sesuatu memiliki dampak yang besar ternyata. Terakhir, saya persilahkan narasumber yang ketiga untuk menyampaikan pesannya. Saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan media sosial sebagai ladang amal. Tidak harus membuat konten yang rumit, tetapi dengan membagikan hal-hal yang bermanfaat, berkomentar yang baik, serta saling menasihati satu sama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab. Kita dianjurkan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga media sosial yang kita gunakan setiap hari dapat menjadi jalan kita untuk memperoleh keberkahan dan kebaikan.
Masya Allah, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangan dan pesan yang telah disampaikan. Dari diskusi kita hari ini, ada beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, media sosial merupakan sarana yang dapat membawa manfaat maupun mudorot, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yang kedua, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menjaga adab dalam setiap perkataan, termasuk ketika berkomentar ataupun mengunggah sesuatu di media sosial. Yang ketiga, kita harus membiasakan tabayun sebelum menyebarkan informasi dan memanfaatkan media sosial sebagai tempat menyebarkan ilmu, inspirasi, serta dakwah. Semoga melalui podcast ini, kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu menjadikan setiap jejak digital sebagai jejak kebaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan podcast Jejak Digital kali ini. Saya, Lailatul Jaliyah, selaku moderator beserta seluruh narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العلا ستراه طيرا بالعزيمة